Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Nurfal Mutakin. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal-soal yang jumlahnya ada 9 soal yang diberikan dari dosen saya. Untuk soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi kesalahan ejaan ada 3. Yang pertama, kurangnya penguasaan kosakata. Contohnya cendekiawan. Kata yang benar adalah cendekiawan. Contoh yang kedua, handal. Kata yang benar adalah andal. Untuk faktor yang kedua adalah terbiasa menggunakan kosakata yang salah. Contohnya, analisis. Kata yang benar adalah analisa. Izin menggunakan C. Kata yang benar adalah izin menggunakan Z. Miliar menggunakan Y. Kata yang benar adalah miliar. Faktor yang ketiga adalah kurangnya ketelitian dalam menulis. Contohnya astronot. Kata yang benar adalah astronot. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Teks yang dikutip tidak mengalami perubahan. Di kutipan tidak langsung, teks yang dikutip bisa mengalami perubahan. Yang kedua, penulisan nama pengarang beserta nomor halaman. Yang dari kutipan tidak langsung, penulisan nama pengarang tidak beserta nomor halaman. Yang ketiga, kutipan langsung diperbolehkan menggunakan tanda titik-titik 3 kali. Kutipan tidak langsung tidak diperbolehkan menggunakan tanda titik 3 kali. Contoh kutipan langsung. Berikut adalah contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Terlihat perbedaannya yaitu di kutipan langsung ada nomor halaman dan di kutipan tidak langsung tidak ada nomor halaman. Di kutipan langsung ada tanda titik 3, di kutipan tidak langsung tidak ada tanda titik 3. Selanjutnya, soal nomor 3. Apa perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan sertai contoh. Biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Secara ringkasnya, dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya mempunyai dampak secara luas. Isi dari biografi ialah cerita perjalanan hidup seseorang, hampir secara detail, mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal, baik melalui karya, prestasi, atau pemikirannya hingga kematiannya. Contoh biografi adalah biografi Insinyur Soekarno. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran terbit, buku, dan ISBN. Selain itu, bibliografi atau daftar pustaka juga dapat dibilang sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertahanan. Contoh penulisan bibliografi bisa dilihat di slide berikut ini. Soal selanjutnya, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai contohnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah menunjukkan saat atau waktu, di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Kalau penggunaan kata jam yang tepat sehari-hari, setiap hari minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Pertanyaan selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Bahasa digunakan untuk memahami pikiran dan perasaan serta menyatakan pikiran dan perasaan. Bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi antar manusia. Dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan mudah. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan tanda koma? Dijelaskan serta 5 contoh. Faktor yang menyebabkan: pertama, penulis kurang teliti. Yang kedua, kurangnya pengetahuan penulis tentang penulisan tanda koma yang benar. Contoh pertama, buku, pensil, tas, dan penggaris adalah alat tulis untuk sekolah. Contoh yang kedua, saya ingin pergi berlibur tetapi masih waktunya sekolah. Contoh yang ketiga, dan di kamarku ada kipas, kasur, dan juga bantal. Dari ketiga contoh tersebut, penulisan tanda koma salah. Koma yang berada di setelah tanda hubung
seharusnya berada di sebelum tanda hubung. Contoh yang keempat, Andi berlibur bersama ayah, dan ibu. Seharusnya dalam kalimat ini tidak usah ada koma, hanya cukup ada dan. Contoh yang terakhir, Andi sangat pandai bergaul di sekolah, tetapi sangat diam jika di rumah. Dalam penulisan kalimat tersebut, tanda koma harusnya berada di belakang kata tetapi. Kalimat tersebut salah karena tanda koma berada di depan kata tetapi. Selanjutnya, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda yang benar. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat disebutkan melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila membuat perincian, kita menggunakan titik dua. Sementara untuk titik koma, penggunaannya beragam. Titik dua digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik dua tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, saya memiliki buku mapel IPS, IPA, PKN, dan MTK. Contoh yang kedua, saya sedang makan nasi, buah, dan ikan bakar. Tadi titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat, serta yang satu dengan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain. Di dalam kalimat majmuk, tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perinci. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan dua contoh kesalahan tersebut beserta dengan pembenarnya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa juga karena kurang teliti dalam penulisannya. Jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, nama ilmiah, nama majalah, atau nama surat kabar yang ditulis dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka atau judul. Contoh, penerbit The Publish bisa dikunjungi di situs web penerbit thepublish.com. Dalam kalimat itu seharusnya web harus dimiringkan. Contoh yang kedua, di situ judul buku juga harus dimiringkan. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan bahasa benerannya. Kesalahan penulisan konsonan dan huruf vokal yang biasanya terjadi dalam karya tulis ilmiah adalah hilangnya suatu huruf dari kata yang disebabkan kurangnya telitinya penulis. Bentuk kesalahan lain adalah kesalahan dalam memilih kata baku dan tidak baku. Contoh, biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Di atas adalah contoh artikel yang huruf vokalnya hilang karena kurang ketelitian dari penulis. Kata sebuah seharusnya sebuah menggunakan e. Kata keterangan seharusnya keterangan menggunakan e. Demikian